Terima kasih Pak Tri telah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui visi dan juga regulasi OJK terkait cloud computing dalam transformasi Iya, digital industri perbankan. Semoga dari diskusi ini serta entity eksekutif gathering Lancashire ini bisa mendapatkan insight menarik dan informasi tambahan iya, dalam pemanfaatan cloud di iya, organisasi masing-masing. Oke Pak, pertanyaan pertama saya terkait cetak biru dari transformasi digital perbankan Indonesia Pak yang kalau nggak salah dirilis Oktober tahun lalu gitu iya, ya Pak. iya. Apa pesan utama Pak dari cetak biru ini? Mungkin Bapak bisa ungkapkan apa ya, poin-poin penting dari cetak biru tersebut. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Wisnu dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada OJK untuk sedikit cerita mengenai apa yang sudah kami lakukan. Gitu. Pertanyaan pertama terkait dengan cetak biru, barangkali ini mohon juga dilihat dalam sebuah skala yang lebih besar ya. Jadi sebagai tambahan dari cetak biru atau mungkin sesuatu yang lebih umbrella sifatnya, itu ada yang namanya roadmap keuangan digital di Indonesia. Jadi kalau boleh disandingkan begitu, cetak biru perbankan ini adalah bagian dari cetak biru dari sektor keuangan digital yang ada di Indonesia. Tentu saja sifatnya saling melengkapi antara satu sama lain dan tidak merupakan sebuah kontradiktif ya. Harusnya memang demikian karena umbrella cetak biru yang disebut sebagai cetak biru keuangan digital itu meliputi segala aspek, tidak hanya di perbankan saja tapi juga di semua aspek termasuk dari fintech ya. Nah, sementara kalau untuk yang ditanyakan ini hanya satu aspek dari sisi perbankan saja, tentu ini juga akan sejalan dengan cetak biru yang lain yang ada di OJK gitu. Nah, karena kebetulan pertanyaannya menukik sekali kepada perbankan, ya barangkali kita bisa lihat di tayangan ini. Saya kira mungkin pasti kita selalu beranjak dari dua prinsip utama, yaitu keseimbangan dengan netralitas teknologi. Ya. Banyak case lah di Indonesia ini yang menyatakan bahwa risikonya itu terkait dengan hal tertentu ya, misalnya katakanlah mohon maaf ya, pelarangan contohnya, pelarangan cryptocurrency dipakai sebagai alat pembayaran begitu. Sehingga akhirnya blockchain ini kena imbas menjadi sebuah stigma ya, hal yang negatif gitu. Padahal sebenarnya blockchain sendiri netral gitu ya. Jadi ya, prinsip teknologi yang netral itu kita sangat-sangat pegang bahwa sebetulnya teknologi sendiri tidak pernah punya gender ya. Seperti hal yang sekarang juga lagi rame diperbincangan mengenai masalah pinjol itu kan ya. Pinjol ilegal ya, pinjol ilegal akhirnya semua pinjol distigma sebagai sesuatu yang negatif gitu. Padahal sebetulnya pinjolnya sendiri tidak ada masalah karena dia adalah sebuah teknologi kan, peer-to-peer lending gitu. Walaupun mungkin tidak 100% mirip pinjol, tapi dia adalah peer-to-peer lending. Nah, gara-gara ada yang ilegal inilah kemudian dianggap semua pinjol menjadi buruk lah gitu. Ya. Artinya itu yang sangat kita hindari. Semua kita prinsipnya menggunakan teknologi yang netral. Dan ada satu hal lagi yang kenapa kita menggunakan prinsip ini pasti karena memang menghindari adanya komersialisasi. Kadang-kadang teman-teman berjualan itu nebeng regulator, ini juga nggak boleh ya. Jadi artinya kita bilang bahwa semuanya sama lah gitu ya, tidak ada endorsement dari satu brand dan sebagainya. Kemudian mengenai balance, saya kira semua tahu ya, tentu saja kita bicaranya adalah bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dengan risiko. Jangan sampai nanti kita istilahnya itu regulatory overrule ya, betul-betul kita meregulasi inovasi secara terlalu ketat sehingga inovasinya tidak berkembang. Jadi betul-betul harus berimbang. Lalu aspeknya tentu people, process, teknologi ya, di apa namanya di ESG biasanya adalah 3P, people, planet, dan proses gitu ya. Tapi di sini people, proses, teknologi dan yang difokuskan ada 5 elemen utama di sini data, teknologi, manajemen bisnis, kolaborasi, dan tata institusi perbankan. Jadi betul-betul aspek ini adalah aspek yang sangat fundamental yang ada di apa namanya keuangan digital ya, khususnya di perbankan.
Dan tentu saja karena kita selalu beranjak dari manajemen risiko, kita tidak pernah lupa bagaimana memanage risiko di digital, transaksi keuangan digital ini. Dan kolaborasi ini suatu hal yang menurut saya sangat positif, di mana betul-betul ada ekosistem approach di situ, dan ini juga merupakan sebuah dukungan terhadap pembentukan sebuah ekosistem approach yang saling mendukung. Saya kira sekali lagi tadi saya sampaikan ini tidak pernah bertentangan dengan cetak biru keuangan digital, di mana di situ disebutkan bahwa memang harus saling support antara bank dengan fintech dan sebagainya. Jadi mungkin sekelumit begitu Pak Wisnu, mudah-mudahan bisa lebih jelas, dan saya tadi sampaikan bahwa kita ada beberapa cetak biru dan alhamdulillah satu sama lain saling berbicara, dan ini kita berbicaranya perbankan, dan jangan lupa ada yang lebih umbrella lagi yaitu cetak biru keuangan digital. Demikian Pak Wisnu. Oke. Berarti memang ini bagian dari umbrella besar tadi Pak ya, cetak biru dari betul. Oke. Saya sudah mencoba untuk membaca sedikit Pak tentang cetak biru tersebut, dan salah satu dan itu mungkin terkait dengan tema seminar kali ini, yaitu soal cloud gitu Pak. Kalau kan dalam aspek teknologi, kalau nggak salah itu kan cloud itu dianggap sebagai emerging teknologi ya, selain dari AI dan segala macam yang dianggap dapat meningkatkan kecepatan inovasi digital yang dilakukan pelaku industri perbankan. Tapi mungkin dari sisi cloud ini seperti ini sih Pak. Kalau dari kacamata OJK sendiri, bagaimana cloud dapat membantu perusahaan finansial Indonesia dalam transformasi digital? Ya, saya kira cloud ini juga suatu hal yang luar biasa ya. Bisa digambarkan sebagai sebuah fenomena yang sangat baik dan support terhadap perkembangan keuangan digital di dunia ini. Karena pendekatan zaman dulu barangkali ya, bahwa kita itu harus menempatkan data center di suatu tempat yang betul-betul secure dan eksklusif gitu ya, tidak inklusif gitu ya. Nah ini ternyata tidak sepenuhnya benar gitu, karena banyak hal yang ternyata ada di situ, termasuk ada jumlah investasi yang cukup besar, dan akhirnya juga mungkin inefisiensi ya di situ. Bahkan pernah ada sebuah peraturan dari OJK yang Bank Indonesia dulu ya, yang bisa menyatakan bahwa ada kapasitas nganggur dari servernya lembaga keuangan itu bisa disewakan gitu ya. Artinya ini suatu hal yang menurut saya cukup menarik untuk kita lihat kembali, karena faktanya ternyata kalau kita bicara shared ekonomi begitu ya. Jadi tidak semua hal bisa kita atau harus kita penuhi sendiri. Nah, justru dengan adanya pertemuan cloud yang bisa men-sharing platform gitu ya kepada banyak pihak, dalam hal ini penyedia data base begitu. Nah ini ternyata memang memberikan manfaat yang banyak bagi pihak-pihak lain ya, terutama perusahaan-perusahaan kecil seperti UMKM. Di sini juga disebutkan ada statistiknya ya. PWC itu 50% katanya di UMKM di Indonesia menggunakan cloud computing ya, dan revenue-nya meningkat. Saya kira mungkin suatu hal yang sangat nyata lah begitu ya. Nah, jadi cloud ini tidak bisa kita pandang remeh ya. Karena sesuatu hal yang memberikan manfaat besar, sehingga kami sebagai regulator tidak dalam posisi untuk menghambat perkembangan cloud ini. Namun demikian tentu saja tidak ada sesuatu pun tanpa risiko. Oleh karena itu saya kira mungkin kita wajar kalau kemudian mengharapkan beberapa parameter yang harus dipenuhi lah oleh cloud yang ada. Jangan sampai nanti cloud ini kemudian justru menjadi titik lemah baru, bukannya memberikan manfaat malah menjadi titik lemah baru bagi sektor keuangan digital di Indonesia. Nah, kalau kita mungkin bisa come up dengan sebuah kesimpulan yang melihat bahwa manfaat dari cloud ini jauh lebih besar daripada mudaratnya begitu ya. Ya ini kita sudah memberikan listing paling tidak ada 3 manfaat.
ya, apa namanya, untuk yang ada di cloud ini terutama terkait dengan bagaimana, eee apa namanya, pemanfaatan dan efisiensi tadi sudah saya sampaikan untuk setup infrastruktur, kemudian yang nomor 2 itu juga cloud computing sekarang bahkan, kita sedang dalam masa, work from anywhere begitu ya. Jadi kita bisa bekerja di mana saja. Ini tidak tanpa cloud tidak bisa bekerja saya kira mungkin. Dan yang terakhir dengan pemrosesan yang tersentralisasi ini juga bisa menjadikan sebuah, service baru ya, di antaranya adalah eKYC dengan credit scoring karena big data bisa di-pool dalam satu tempat menjadikan sesuatu. Nah, itu saya kira hanya 3 dari sekian banyak manfaat. Nah, tinggal mudaratnya yang kita kemudian harus manage ya. Ada beberapa hal yang kita harus misalnya katakanlah, standar-standar yang harus dipenuhi ya oleh cloud, dalam hal ini misalnya, cloud tersebut harus betul-betul kebetulan ya, ada statement barangkali, di POJK 13 itu bahwa dia harus diletakkan di Indonesia begitu ya. Walaupun kita tahu bahwa teknologi itu bisa di mana saja, tapi karena kebetulan waktu itu masih ada aturan dari pemerintah untuk melokalisir cloud ini, ya tentu saja kita mengharapkan hal tersebut karena kita juga melaksanakan peraturan tersebut ya. Lalu kita bicaranya di sini bahwa cloud itu sebetulnya harus betul-betul memiliki standar yang luar biasa aman ya. Artinya kan kalau kita menginvest sendiri terkait dengan cyber risk management begitu, tentu saja akan sangat mahal. Tapi kalau cloud memang dia bisnisnya di situ, tentu saja dia harus betul-betul punya kemampuan mumpuni yang akan bisa mencegah dari kebocoran-kebocoran. Kemudian yang paling tidak terakhir aspek ketiga itu adalah bagaimana dia memberikan akses kepada regulator. Saya kira ini penting karena kita tidak mungkin bisa meng-approve proposal dari lembaga keuangan, siapapun, fintech juga termasuk, kalau ternyata cloud-nya tidak memberikan akses kepada regulator. It is almost impossible gitu ya Pak Wisnu ya, karena tanpa itu berarti kami juga tidak akan bisa melakukan monitoring dengan baik kepada ke transaksi keuangan yang ada di situ. Mungkin sementara di situ dulu Pak Wisnu, saya stop. Oke, oke Pak. Berarti memang tadi kesimpulannya bahwa cloud itu banyak manfaatnya dibanding mudaratnya Iya, gitu ya. iya, Manfaat jadi karena itu OJK memberikan keleluasaan sebenarnya iya, bagi pelaku iya, industri finansial untuk iya, menggunakan. Cuma memang mudaratnya harus dijagain iya, banyak, iya, betul, dijagain banget gitu supaya nggak betul, itu Pak ya. betul. Tadi Bapak udah menyebutkan sih Pak beberapa rambu untuk menjaga supaya resikonya menjadi turun gitu. Nah, tadi menyebut soal data residensi dan segala macam. Bisa dihitung nggak sih Pak? Bisa mungkin jabarkan sedikit lagi apa saja sebenarnya aturan yang tadi mengatur mengatur atau poin penting dari regulasi Iya, terkait penggunaan cloud tersebut Pak. iya, iya. Kebetulan memang kalau kita bicara apa namanya peraturan, bisa next Cak. Eh, yang kita lakukan itu sebetulnya tidak ada ya secara spesifik terkait dengan cloud, Pak. Saya berharap kita bisa akan menerapkan sesuatu yang lebih spesifik ya. Tapi di slide ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya cloud itu is a part of gitu ya Pak ya. Is a part of bagaimana OJK mengharapkan adanya manajemen teknologi informasi yang baik yang ada di lembaga keuangan termasuk adanya apa namanya di fintech gitu. Nah, oleh karena itu saya kira mungkin eh, tidak secara eksplisit Pak. Jadi kita bisa melihat dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 tidak satupun yang bicara mengenai cloud specifically begitu. Tapi kalau kita bicara kemudian bagaimana memanage apa namanya pihak ketiga, bagaimana memanage TI-nya, teknologi informasi, bagaimana kita harus meningkatkan apa namanya resiliensi terhadap cyber security-nya gitu ya. Kemudian tadi kita juga harus berhubungan dengan vendor cloud yang baik begitu. Itu pasti sudah ada termasuk di sini, termasuk yang nomor 6 itu memiliki DCDRC, Indonesia sesuai didikan oleh pengawas berada di luar negeri. Saya kira mungkin ini juga karena kita bicara cloud tentu saja termasuk definisi DCDRC termasuk ada di cloud tersebut ya. Lalu recovery exercises, jadi kita juga mengharapkan tentu saja kalau kita bicara cloud ya pasti kita harus
bagaimana secepat apa cloud tersebut bisa recover gitu ya kalau terjadi sesuatu. Dan yang terakhir adalah pasti prosedur orang atau LJK atau siapapun juga yang ingin apply untuk menggunakan cloud itu harus mendapat izin dari OJK. Jadi sekali lagi Pak Wisnu, tidak ada spesifik bicara mengenai cloud, tapi dalam hal semua peraturan yang ada menjiwai bahwa kita menggunakan manajemen TI secara baik, tentu saja termasuk dengan cloud database management. Begitu Pak Wisnu. Oke, berarti slide yang kita lihat ini sebenarnya tidak mengatur khusus secara cloud, tapi kira-kira framework-nya seperti itu ya Pak ya, dari poin 1 sampai 8 itu kira-kira itulah yang harus dipatuhi oleh pelaku industri finansial saat ingin mengadopsi cloud gitu ya Pak ya. Betul ya, betul Pak Wisnu. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan saya soal tadi mungkin tadi udah nomor 6 mungkin yang mungkin relevan dengan pertanyaan saya selanjutnya, yaitu mengenai data residensi gitu kan ya, bahwa sesuatu data itu memang harus atau kita nyebutnya di sini DC dan DRC-nya harus ada di Indonesia, itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi, kecuali memang nanti ada itu dari pengawas ya. Berarti memang ini semua data atau gimana Pak? Ada klasifikasi data misalnya yang ya bisa ada yang di Indonesia, ada yang bisa di luar Indonesia gitu. Mungkin pertanyaan saya adalah apakah memang ada klasifikasi data gitu yang mengatur ini, atau memang semua data apapun itu bentuknya harus ada di Indonesia? Ya, sebetulnya ini sebuah pekerjaan rumah yang harus kita lakukan ya Pak Wisnu. Terus terang saja saya juga belum mendetailkan ini secara baik karena berdasarkan peraturan yang terakhir itu justru ada pembalikan arah. Tadinya kan waktu kita mendraft contohnya tahun 2018 itu betul-betul yang namanya peraturan pemerintahnya mewajibkan semua data ada di Indonesia, all the data gitu. Oleh karena itulah kemudian saya teringat pada saat kita mendraft POJK 13, kita juga mengeko dan mensupport pemerintah dengan mewajibkan database-nya ada di Indonesia, termasuk di CDRC-nya. Tapi tiba-tiba ada perubahan arah nih, pemerintah kemudian malah mensupport untuk adanya cloud begitu ya. Nah, bagi kami, kebetulan maaf ada satu lagi, bahwa kemudian ada satu kewajiban bagi kementerian dan lembaga untuk mendetailkan dan mendefinisikan mana data yang rahasia dan tidak rahasia dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi sebuah klasifikasi yang jelas antara in dan out-nya begitu ya, di mana yang bisa dilakukan di dalam negeri atau tidak dilakukan di dalam negeri begitu ya, bisa di offshore, bisa di onshore gitu. Nah, ini terus terang saja memang sebetulnya kita sudah punya listnya di perbankan, pernah kita buatkan. Namun demikian, ini yang menjadi pertanyaan kan harusnya across the board ya, tidak hanya sekalian, tidak hanya di perbankan saja, tapi harusnya di semua sektor sama treatmentnya. Sebagai contoh misalnya katakanlah mungkin kalau kita bicara data rahasia yang ada di Undang-Undang PDP seperti apa. Nah, kalau kita bicara data rahasia ya tentu saja harus ada di onshore misalnya. Nah, namun demikian per sektor nanti kita perlu mendefinisikan lagi mana yang menjadi rahasia, mana yang setengah rahasia, atau mungkin tidak rahasia data umum begitu ya. Nah, ini memang belum kita lakukan. Namun demikian, saya kira mungkin saya juga berbangga sekali dengan adanya perkembangan terakhir bahwa banyak dari cloud service itu sudah melakukan relokasi servernya di Indonesia. Jadi saya kira mungkin lebih nyaman kalau buat kami menganjurkan, karena kebetulan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya juga belum jadi begitu ya, kemudian detailing dari KL-nya juga belum rampung. Nah, oleh karena itu saya kira mungkin saya suggest tetap menggunakan cloud yang ada di sini ya, daripada kita kemudian gambling menggunakan cloud yang ada di luar. Ini hal yang menurut saya akan menjadikan risiko apabila terjadi perbalikan arah pengaturan. Namun demikian sebetulnya yang case yang lebih berat lagi adalah kalau kita bicara mengenai perusahaan yang beroperasi di multinational corporation lah. Nah, dia biasanya memang punya cloud regional begitu. Nah, ini yang menjadi PR. Maksud saya
ini perlu bicara lah. Kalau buat saya ini adalah kasus per kasus begitu ya. Jadi kalau Pak Wisnu tanya kepada saya rule of thumb-nya gimana? Ya rule of thumb-nya buat saya kalau memang Anda akan menggunakan cloud, ya sudahlah cloud yang ada di lokal saja gitu ya. Karena itu tadi arahnya masih belum jelas ya dari regulator. Tapi kalau memang harus terpaksa secara kebijakan di organisasi ada regional cloud, nah ini perlu bicara dengan OJK lah. Jadi silahkan, saya kira mungkin nanti akan ada solusi yang diberikan oleh kawan-kawan di pengawas. Begitu Pak Wisnu. Oke, berarti tadi ya rule of thumb-nya gitu Iya, sebaiknya di Indonesia aja gitu, karena iya, nggak tahu nanti ke depannya kalau aturannya berubah, jangan-jangan malah repot lagi kalau iya, terlanjur naruh di betul, luar harus betul, balikin ke Indonesia betul, gitu. betul. Tapi nanti Karena kalau misalnya faktanya ada memang, kasus yang ya, karena faktanya memang pada saat kita membuat regulasi dulu kan belum banyak ya ke cloud besar yang ada di Indonesia Indonesia. gitu. Begitu sekarang kan sudah banyak, saya kira mungkin lebih support lagi. Begitu Pak Wisnu. Pertanyaan terakhir nih Pak, Baik, baik Pak Wisnu. apa saran bagi apa ya dari Bapak dari OJK atau mungkin dari Bapak, apa saran bagi Iya, perusahaan finansial Indonesia gitu yang ingin iya, memanfaatkan cloud? iya. Jadi kembali kepada apa yang menjadi kriteria cloud menurut saya pribadi nih Pak, mohon maaf nih. Jadi tolong kalau Anda memang mengajukan sebuah pilihan atau mengacu kepada pilihan bahwa Anda akan melakukan atau menerapkan cloud, saya kira OJK tidak dalam posisi melarang ya. Kita mensupport karena prosesnya pasti memberikan manfaat yang lebih baik. Ya, itu yang menjadi sebuah apa namanya policy umumnya begitu ya. Tapi nah gitu, tolong choose carefully gitu ya. Jadi kita betul-betul harus hati-hati dalam memilih. Paling tidak saya memberikan lima kriteria yang kita harus penuhi. Pertama, aman tentu saja. Jadi pilihlah yang cloud yang memang punya reputasi baik, aman. Bisa saja mungkin Anda bisa merefer kepada beberapa standar internasional bagaimana apa namanya mereka melakukan manajemen risiko dan sebagainya lah gitu. Jadi kita harus bicara apalagi track recordnya. Kemudian ada istilah saya itu transparansi. Artinya apa? Jangan ada sebuah hidden agenda yang tanpa diketahui oleh pemilik data. Kita kan bicaranya di sini adalah kita menitipkan data kita kepada cloud yang ada di sana. Jadi data ownership ada tetap di kita. Oleh karena itu saya yakin kita harus tahu setahu-tahunya begitu bagaimana mereka mentreatment data kita. Jangan sampai nanti ada backdoor dan sebagainya. Itu betul-betul harus tidak boleh dilakukan. Artinya tanpa pengetahuan si data owner-nya. Belum lagi kalau kita bicara nanti ada data pribadi di situ. Berarti ya, harus ada konsen dari pemilik data yang aslinya. Gitu ya. Ini betul-betul transparansi ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting. Tidak sama sekali tidak boleh ada yang disembunyikan. Semua hal ya, kalau biasanya term and condition di lembaga keuangan kan dibuat hurufnya kecil-kecil gitu ya Pak Wisnu ya, sehingga tidak bisa dibaca. Tapi tidak boleh terjadi untuk yang cloud ini. Kemudian yang ketiga adalah accessible oleh regulator. Jadi regulator harus betul-betul bisa masuk ke situ dan bisa melihat apa yang terjadi, karena tanpa ada itu saya kira mungkin udah pasti impossible. Artinya regulator tidak akan memberikan persetujuan kepada sesuatu yang regulator sendiri tidak ketahui dan tidak punya akses. Jadi buat saya forget it kalau memang ternyata dia tidak memberikan akses kepada regulator, mohon maaf, pasti harus dihindari. Kemudian yang keempat kita bicaranya well regulated ya. Artinya di sini betul-betul kita juga tadi kita bicara reputasi di nomor satu ya, tentu saja harus ada peraturan-peraturan yang internal dan maupun eksternal yang dipenuhi oleh cloud tersebut. Artinya apa? Contohnya misalnya ada beberapa cloud yang beroperasi di luar negeri dan dia punya reputasi baik di sana dan tentu saja punya standar peraturan di sana. Nah, kalau sudah ada begitu berarti kan bisa memberikan indikasi bahwa cloud tersebut adalah cloud yang bonafit, yang baik lah ya, yang punya kredibilitas gitu. Nah, oleh karena itu saya kira mungkin ini bisa menjadi sebuah tambahan penilaian yang positif kalau kita bisa mendengar dan memperoleh data tersebut. Dan yang terakhir adalah peraturan domestik. Kita harus betul-betul tahu
Dan kita yakini bahwa cloud ini juga paham dan patuh terhadap peraturan domestik yang ada di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya katakanlah kita bicaranya mengenai kerahasiaan data, ya sudah, dia harus obat terhadap itu. Tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Jadi inilah kira-kira Pak Wisnu ada 5 kriteria yang menurut saya harus kita checklist begitu ya kalau kita mau membeli cloud. Jangan sampai nanti kita membeli cloud yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita butuhkan. Demikian Pak Wisnu. Oke. Dan OJK pasti akan terbuka untuk memberi masukan, juga mendampingi pelaku industri finansial dalam memenuhi kriteria ini, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Sip. Oke, Pak Tri, kayaknya sudah semua pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih sekali lagi atas paparannya. Sama-sama Pak Wisnu, ya. Yang semoga semua. Pasti Pak, pasti semoga suatu hari kita bisa diskusi langsung gitu Pak ya, Bapak bisa hadir di acara kami dan kita bisa bersama mendorong manfaat teknologi di industri finansial karena bagaimanapun jika industri maju pelayanan konsumen juga semakin baik dan kita bisa maju bersama lah gitu ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Selamat malam. Sama-sama Pak Wisnu, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.